Oke ya, selamat siang. Dan siang kali ini kita lihat crypto bubble ya teman-teman. Untuk saat ini crypto bubble warna hijau ya, market sedang bullish. Namun kalau kalian masih beli di pucuk mas ya, mungkin sekarang masih drawdown ya, kurang lebih nggak seperti kemarin ya minusnya. Namun ya, pas lagi market merah itu sebaiknya kita beli itu ya. Salah simpelnya itu ketika market turun kita beli, ketika market hijau kita jual. Nah, market sebenarnya yang hijau-hijau ini sebenarnya kita harus jual gitu teman-teman. Jualnya berapa? Ya, kita jualnya tergantung ya berapa yang kita inginkan untuk realisasi profit kita ya. Dan bukan itu aja ya, untuk pembahasan ini mungkin ke secara terkait fundamental saja ya. Nah, karena Bapak begitu ya, karena buat apa kita pinter teknikal, tapi kalau kita nggak tahu fundamental juga, jadi teknikal tuh hanyalah sebuah strategi ya. Namun fundamental tuh sebuah outlook. Outlook gimana untuk masa masa jangka panjang dan lama itu kita bisa prediksi tanpa melihat teknikal pun juga bisa. Ya, kalau kita main sport, ya ingat kalau main sport ini cocoknya kita main fundamental. Ya, teknikal tuh hanyalah sebuah titik entry terbaik ya untuk melihat histori kemarin. Ya, oke kita akan lihat desk screener ya teman-teman. Desk screener di sini kalau kita ngomong desk screener pasti nggak jauh-jauh dari coin micin ya teman-teman. Coin micin itu sudah pasti kita bahas ya, karena di satu sisi channel saya ini ngebahas koin micin juga, bukan koin micin tapi semua kripto ya. Dan oke, untuk narasi apakah hari ini ya kita, kalau kita main coin meme ya, itu narasi di sini tuh masih banyak ya, banyak banget teman-teman yang lagi hype ya. Tapi kita hanya mainkan di sini ya teman-teman, filter saja. Di filter ya, maksimal liquidity atau market cap, sorry market cap ya, market cap 300.000 ya. Kenapa saya bilang market cap 300.000 itu sangat oke, karena di market cap segitu koin-koin pada launching ya, atau listing dan belum sempat naik tinggi, jadi ada potensi koin micin ini naiknya 10 kali lipat naiknya, karena dia 300.000 market cap itu market yang istilah koin micin yang istilahnya early ya. Per maksimal 10 jam, 300.000 dan 10 jam ini kita bisa screening koin micin ya. Dan ini ya teman-teman, dari 1 sampai 10 kita bisa analisa ya. Nah, dari sekian sorry ya, market cap ini kita lihat cap jam 7.77. Oke, kita di sini mainnya di price ya. Price, oke. Kita main volume dulu, buat tes. Oke, volume yang terbanyak di sini adalah Meda ya. Di sini kalian lihat volumenya 1, 2, 3, 4, banyak ya, sampai ini, pokoknya ini volume tertinggi turun ke bawah. Kemudian ketika kita masuk, kita cari market koinnya itu istilahnya harganya belum sempat tinggi. Ya, makanya kita bisa klik kanan semua dulu ya. Enak yang di PC itu adalah kita bisa klik kanan open new tab ini loh. Nah, ini enaknya. Nah, jadi kita bisa analisa. Nah, untuk menganalisa koin itu ya, yang pertama di sini dulu ya. Liquidity kuncinya di sini, liquidity-nya harus di lock ya, untuk supaya apa? Supaya nanti developernya nggak bisa ambil ambil duitnya langsung cepat ya, atau ya. Nah, dari segi koin ini kalian lihat dia sempat naik kemudian turun, chartnya seperti ini, bahwa market ada insider ya. Apa saja ya, sudah saya menjawab, sudah saya melihat ya, bahwa ketika market launching ya,
Mungkin insider sudah sebelum sebelum koinnya launching ini, insider sudah punya koin ini gitu ya. Setelah itu market naik 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 naik. Nah, disitulah insider menjual hasil koin yang dia punya ini, dan akhirnya stage. Yang kena terjebak di sini adalah retail ya, kita kita ini ya. Jadi untuk main koin micin ini mirip sekali ya, mirip sekali seperti judi ya. Karena apa? Karena kalau kita ngomong fundamental, sini fundamentalnya hanyalah sebuah volume ya, partisipasi itu fundamentalnya dan holder. Tetapi fundamental secara proyek ini tidak ada ya. Kalau kita ngomong meme coin, proyeknya nggak ada. Proyeknya adalah sebuah komunitas ya. Artinya fundamentalnya hanya komunitas ya. Itu yang bikin harga koin micin bisa naik dan turun itu tergantung komunitas. Dan kedua, koin micin ini bisa naik tinggi karena developer ikut serta melakukan transaksi jual dan beli ya, atau istilahnya supply-nya dia lebih banyak megang dibandingkan holder yang lain ya. Seperti kita bikin harga bisa turun, seenaknya dia bisa jual. Dan di lock pun hanya 64.000 aja ya. Jadi biar ada liquidity. Oke, ini kita ini ya. Kita kalau mau ngecek bisa di ada platform lain mungkin di GMGN ya, ada akan terlihat ya insidernya di situ gimana. Oke, yang kedua Kled ya. Kled gimana? Sama, koinnya ini langsung ngedam parah ya. Skip aja ya, nggak usah lagi saya jelaskan ya alasan kenapa. Ini juga ya udah skip aja ya teman-teman, kayak gini-gini skip aja nih, banyak nih. Ini skip, ini juga skip ya, ini udah turun. Skip terus. Ini saya dari koin match ini hanyalah holder dan volume market cap, dah itu aja. Itu ya teman-teman. Nah, untuk holder 800 ya, kurang bagus, kurang menarik di sini. Skip juga ya. Maka sudah hancur semua ini ya siang-siang ini ya. Sebaiknya gini teman-teman. Kalau analisa koin mici ini sebaiknya itu di jam-jam pagi ya. Jam pagi itu gimana maksudnya? Jam pagi itu kayak misalnya kalian analisa ini. Pas kalian baru bangun tuh kalian bisa langsung cek koin micinnya di Dex Screener. Itu koin-koinnya early banget semua gitu. Makanya di bawah jam 9 pagi itu banyak koin-koin yang lagi launching gitu ya. Kalau kita lihat di 5 menit itu banyak. Jadi kita bisa dapat cuan dari sini ke sini 100% aja teman-teman, nggak usah tinggi-tinggi ya. Nah, kayak gini lawan mana ya, saya coba cek dulu nih ini. Nah, ini bisa ya teman-teman, sorry sorry, nggak terlalu ya. Holder juga 4 ribuan dikit, ada yang 27.000 tapi sisanya 4 ribuan. Dari koinnya ini masih bagus ya, maksudnya dibandingkan koin-koin yang saya sempat ini koinnya yang lebih bagus ya menurut saya, maksudnya lebih bagus dalam arti masuk kategori ya, bagi saya pun ini bisa gagal tapi ini masuk kategori saya. Dan kita close dulu. Ini masuk kategori ya sebenarnya, tapi sudah terlewatkan, sudah tidak bisa lagi kita tradingkan atau beli. Sisanya ini dawa ini sebenarnya kita bisa masuk di area sini loh teman-teman ya, atau di shadow
udah dapat, beli lagi ya teman-teman. Berani nggak? Oke, kita lihat ya. Lo liquidity-nya dikit, 89. Oke, ini gimana? Ini dari liquidity bagus, market cap juga bagus. Holder sekitar 300 ya teman-teman. Yang megang di bawah ya, ini bisa aja ya. Tapi ini siapa ya? Kita bisa cek ini holder siapa ini yang walletnya ini. Bisa kecek ya teman-teman. Dia megang koin apa aja? Dia cuma megang koin ini aja, apakah gimana? Dia punya 52.500 US dollar ya. Ini walletnya. Kita kasih ya, all Solana SPL. Nah di SPL ini ya, kalian bisa lihat dia sempat masuk koinnya 19 ribuan ya, 3.000 dolar, terus dia ngejual 2.500, 8.000, 6.000 ya. Ini juga dia masuk ya, banyak banget dia masuk ini. Ada 100 pick ya, mainnya di Flux doang ya. Ini pakai bot ya tradingnya ini, kayaknya ini tradingnya pakai bot ya. Dalam waktu singkat ya bisa trading cepat ya. Bener-bener ini pakai bot ya teman-teman, ada botnya loh teman-teman. Cuman oke, ini kelihatan banget dia pakainya bot teman-teman. Ini termasuk insider juga ini. Oke, jadi ini hati-hati juga ya vlog ini. Tapi kalau kalau segi chat sih dia baru posting dalam 7 pagi, klub naik, habis itu turun, kemudian jam ini naik lagi berapa persen ya? Hampir 400% ya. Jadi koin ini skip aja ya teman-teman, karena holdernya tidak meyakinkan. Dan ini juga sudah, kalau kita TP 100% udah masuk ya teman-teman. Cuman holdernya 600, sedangkan ini 300 ya. Duit memang banyak sih, lebih di sini dominan. Nah, tapi dibandingkan koin yang lain, ini masih oke, masuk masuk dalam arti memenuhi syarat ya. Kalau kalian mau masuk di sini, janganlah dulu ya teman-teman, karena market nggak stabil menurut saya ini. Udah nggak ada ya, menurutnya saya nggak ada lagi yang bisa dianalisa ini. Nggak ada ya koinnya bagus ya, jadi biar nggak salah kaprah nanti ya. Ini koinnya saya lihat tidak ada yang bagus memang, cuman sudah dari holder 300 kurang ya. Tapi kalau dari value udah bagus sih, value kemudian liquidity udah lock, market cap udah bagus, tapi holder kurang. Jadi syaratnya itu cuman di holder aja yang dia saya lihat kurang ya. Yang lain-lain holdernya bagus, 1.500, 2.000-an, cuman ya, value-nya kurang ya, dikit ya. Kemudian liquidity-nya juga dikit, market cap-nya juga terlalu kecil ya, volume juga terlalu kecil ya. Ini sebenarnya udah masuk di sini sebenarnya, bisa ini, cuman udah sempat naik tinggi. Kalau berani sih kayaknya ini aja ya teman-teman, dawa ini ya, tapi lebih riskan ya, mending nggak usah aja, besok masih bisa trading, nggak usah dipaksakan, untuk membeli koin izin. Yang penting di sini adalah kita fun atau menyenang. Kita di sini melatih psikologi mental untuk menahan nafsu membeli sesuatu barang yang tidak jelas ya. Maksudnya kita beli berdasarkan rule ya. Kalau rule-nya masuk, kita beli. Kalau rule-nya tidak masuk, jangan dipaksakan beli. Itu aja, simple ya. Dan rugi itu pasti ya. Rugi itu pasti. Keuntungan itu belum pasti, tapi ada probabilitas namanya ya. Dan itu aja sih untuk kata-kata hari ini adalah ya, apa ya kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini adalah jangan nafsu ya. Ya, kalau memang kalian nggak pengen masuk, pengen cepat kerja. Kalau kalian mau mau biar dapat uang banyak, caranya ya
kerjanya yang bagus, kemudian ya beli koin ya untuk investasi itu beda ya. Kalau kalian mau altcoin tuh jangan diinvestasikan, namanya itu namanya leverage ya. Tapi kalau kalian mau investasi itu miripnya kayak Bitcoin, beli-beli emas ya. Dia investasi itu kita bisa sebut aset investasi itu dia sudah uh, melewati cycle ya, istilahnya 4 cycle, 3 cycle. Ini kan Bitcoin 3 cycle udah dilewati, itu bagus. Sama kayak Ethereum kan sebenarnya sudah dari dulu sudah ada sampai sekarang masih bertahan mas, artinya ini kok bisa dianggap aset investasi juga, walaupun potensi nanti koin Ethereum itu bukan hilang sih, tapi value-nya bisa turun aja, bisa aja ya. Tapi balik lagi ya, dimanapun kita berinvestasi, kita tetap harus tahu apa apa yang kita investasikan ya. Itu ya. Kita mau beli Bitcoin, kenapa, alasan kenapa investasi di situ, kita lihat prospek tahun 2030 2035 bahwa Bitcoin membuat harga itu naik ketika Bitcoin halving dan dolar dicetak. Ketika dolar dicetak maka Bitcoin akan naik ya. M2 supply-nya naik, itu Bitcoin langsung naik ya. Karena supply-nya M2-nya banyak, supply cetaknya uang tuh banyak. Harusnya kan harga itu menguat ya. Karena terlalu banyak supply uang banyak, Bitcoin langsung naik gitu teman-teman. Itu aja rumusnya. Dan nah, apalagi ya, itu aja sih, nggak ada lagi yang saya ceritakan. Mungkin besok kita akan analisa koin micin lagi ya. Itu aja.